Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 6 November, kita bisa bertemu di dalam ruangan kelas ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan kita menuntut ilmu. Baik anak-anak, seperti biasa saya Ibu Nina Apriyani sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekaligus guru mata pelajaran fikih di MTS Salafiyah. Pada kesempatan ini Ibu akan melaksanakan PPL 1. Di dalam PPL ini Ibu akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Dan di dalam rancangan perangkat pembelajaran luring yaitu tatap muka, di sini Ibu akan membahas yang pertama RPP 2, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD, dan yang kelima instrumen penilaian. Sebelum kita mulai, Ibu akan menanyakan kabar dulu. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berangkat dari rumah ke sekolah ini untuk menuntut ilmu. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan karena virus masih tetap ada, dengan cara kita tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kepada KM silakan dipimpin doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawalinya doa kita hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum Ibu akan memulai materi hari ini, terlebih dahulu Ibu melakukan persepsi. Kita masih membahas bab ketiga kemarin, sholat fardu 5 waktu. Materi yang kita bahas ada berapa subtema? 4. Yang pertama pengertian sholat. Yang kedua dalil tentang sholat. Yang ketiga syarat wajib sholat. Yang keempat syarat sholat. Ini materi yang minggu kemarin ya, tentang sholat fardu. Soalnya Ibu kan minggu kemarin 4 subtema, minggu sekarang ini berarti 3 subtema. Minggu kemarin pengertian sholat, masih ingatkah atau harus tetap ingat apa itu pengertian sholat? Oh, silahkan Neng Jija. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sholat menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Iya, ketika minggu kemarin kita membahas tentang pengertian sholat, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Siti dan Ajija, bahwa sholat itu adalah doa. Yang kedua, dalil. Kemarin surat apa? Silahkan. Ya, surat apa itu yang kemarin? Al-Hajj ayat 78. Ada yang masih ingat apa artinya? Silakan, Sinta. Ya, itu adalah pengertian tentang surat Al-Hajj ayat 78. Syarat wajib sholat, kita ya, silahkan. Muslim balik
Ya, muslim balik berakal. Sebutkan lagi yang lainnya lagi. Silakan. Ya, itu syarat sah sholat wajib sholat. Kemudian kita membahas sedikit lagi tentang syarat sah sholat. Yang pertama apa? Muslim. Yang kedua? Yang ketiga? 4. Masuk sholat. 5. Suci dari hadas kecil dan besar. 6. Suci dari pakaian dan pakaian najis. 7. Menutup aurat. 8. Menghadap kiblat. Terus sudah sampai menghadap ke kiblat, itu syarat sah sholat. Ini ya, kita masih membahas tentang bab 3 sholat fardu 5 waktu. Pada materi ini ibu akan menambahkan lagi tentang sholat. Yang pertama akan kita bahas yaitu rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, berarti sudah, kalau ini sudah kita pelajari, berarti sudah 7 subtema tentang sholat. Ya, paham tuh? Paham. Materi yang kemarin jangan dilupakan, materi yang sekarang harus diingat. Ya, ada 3 materi. Sebelum ibu memulai materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami dulu. Ya, kalau misalkan kita akan berangkat harus tahu dulu tujuannya kemana. Nah, dalam belajar pun harus ada tujuan terlebih dahulu. Tujuan yang pertama yaitu mengamalkan sholat fardu 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita. Yang ketiga, menjelaskan rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang keempat, memahami rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat sesuai ketentuan ilmu fikih dengan baik dan benar. Yang kelima, mengaplikasikan rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat sesuai ketentuan ilmu fikih dengan baik dan benar. 6. Menganalisis rukun sholat, sunnah sholat, hal-hal yang membatalkan sholat sesuai ketentuan ilmu fikih dengan baik dan benar. Dan yang ketujuh ini yang paling pokok, mendemonstrasikan ya secara lisan baik itu rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat sesuai ketentuan ilmu fikih dengan lancar dan jelas. Itu tujuan kita dalam materi tentang rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Sekarang kita mulai materi yang pertama, yaitu rukun sholat. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan 5 saja apa yang termasuk dalam rukun sholat? Silahkan, Neng. 1. Niat. 2. Berdiri bagian puasa. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Wudu dan sunat. Ya, itu diantaranya rukun sholat. Di dalam buku fikih kelas 7, di sana ada 13 yang termasuk di dalam rukun sholat. Tetapi di dalam fikih itu ada perbedaan. Tetapi dalam buku fikih kelas 7 itu ada 13 yang termasuk rukun sholat. Kita bahas yang pertama, niat. Sesuatu harus diawali dengan niat. Niat berarti yang mana niat?
usolli fardhu dhuhri mustaqbilal kiblati ada al-lillahi ta'ala Allahu Akbar. Berarti ada 5 niat sholat ketika kita sholat fardu 5 waktu. Niat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Coba dari kalian bisa tidak menuliskan niat sholat zuhur saja satu ke depan? Maju. Oh silahkan. Nih, niat sholat zuhur harus hafal ya. Harus hafal sekaligus bisa menulisnya. Itu adalah catatan dalam fikih, harus bisa membaca Al-Quran, dan kedua menulis huruf Arab ya. Bagaimana niatnya? Silahkan. Sholat zuhur saja, Neng. Terima kasih. Nah, di sini niat sholat duhur. Usolli fardhu dhuhri arba'atu raka'atin mustaqbilal kiblati ada'at lillahi ta'ala. Sedikit dikoreksi, kinnya itu menggunakan kasroh tain ya, bukan kasroh saja tetapi kasroh tain. Usolli fardhu dhuhri ya, berarti kinnya menggunakan kasroh tain. Ya betul, alhamdulillah. Yang kedua, berdiri bagi yang puasa. Kalau kita bisa berdiri. Tidak bisa dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, bisa dengan isyarat mata. Tidak bisa dengan isyarat hati. Itu sahih sholat itu wajib. Ada nanti pembahasan tentang sholat, tata cara sholat apabila tidak puasa untuk berdiri. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Mengangkat kedua tangan. Nanti kita praktekkan ya. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Itu wajib, Neng, dalam sholat termasuk rukun. Yang kelima, ruku dan tumakninah. Ya, ruku kemudian tenang. Ya, membaca doanya nanti ruku. Bagaimana ruku doanya? Subhanallah. Berapa kali bacanya? 3. Ya, subhanallah azim wa bihamdihi. Yang kemudian 6, i'tidal dengan tumakninah. I'tidal itu berarti bangun dari ruku. Bacaannya bagaimana? Sami Allahu liman hamidah. Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nanti kita praktekkan ya di akhir pembelajaran. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Sujud ya, bacaannya bagaimana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, kita yang ke-8, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Doanya Rabbi firli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu duduk antara 2 sujud. Yang ke-9, duduk untuk tasyahud awal. Berarti setelah 2 rakaat ada tasyahud awal. Yang at-tahiyyatu sampai dengan sholawat. Yang ke-9, duduk untuk
awal. Ya, duduk untuk tasyahud awal dari at-tahiyat sampai sholawat kepada Nabi. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. Ini kalau misalkan rakaatnya 2 berarti di rakaat kedua. Rakaatnya 3 seperti sholat maghrib berarti di rakaat yang ketiga. Duhur, asar, dan isya di rakaat yang keempat. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu harus dibaca termasuk kepada rukun. Yang ketiga membaca salam yang pertama. Ketika kita selesai sholat membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang pertama itu termasuk rukun. Yang ke kiri itu adalah sunnah. Jadi kalau ke kanan itu harus membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu untuk salam yang ke-13 tertib. Apa arti tertib? Tertib itu berurutan dari mulainya terus sampai akhir salam. Itu tertib, tidak diacak-acak. Tertib itu menyusun dari urutan nomor 1 sampai terakhir. Itu yang disebut tertib. Ini kalian hafalkan tentang rukun sholat. Apabila ke-13 ini dilaksanakan, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Ya, ini termasuk rukun. Materi yang selanjutnya yaitu sunnah. Baca di depan. Sunnah sholat. Coba sebelum kita bahas, semalam sudah dibuka-buka materi buku pelajarannya. Sunnah itu dibagi menjadi berapa? 2. Sunnah itu dibagi 2. Yang pertama sunnah akad, yang kedua sunnah hayat. Nah ini ya, sunnah dibagi 2. Ini pengertian sunnah abad. Sunnah abad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan maka diganti dengan sujud sahwi. Ya, nanti sujud sahwi itu akan kita bahas di semester kedua bab pertama. Ya, tapi kalian harus tahu dari sekarang ya. Apabila kita lupa melaksanakan sunnah abad maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ada yang tahu bacaan atau doa ketika sujud sahwi? Silakan. Subhanallah la yanamu wa la yasfu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Jadi sebelum kita salam terakhir kita melaksanakan sujud sahwi. Apa saja yang termasuk sunnah abad? Ini ya, yang pertama apa? Ya, kalau kita misalkan lupa setelah 2 rakaat sholat tadi lupa kita tasyahud awal tidak? Itu kalian ketika sebelum salam maka kalian harus melaksanakan sujud sahwi. Yang kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, membaca sholawat. Ya, ketika tasyahud akhir atau tahiyat akhir kita pun harus membaca sholawat. Dan yang keempat, membaca qunut. Ini yang sering kita lupakan ketika kita sholat subuh, betul nih? Ya, ketika kita bangun, kita sholat subuh dalam keadaan masih ngantuk. Ketika rakaat kedua, setelah kita ruku, kita langsung posisi untuk sujud. Akhirnya doa qunut terlupakan. Apakah sering seperti itu? Sering. Sering tidak? Sering. Ibu hampir tiap subuh langsungnya tenteingan gitu
ketika kita setelah selesai ruku, usahakan kita ingat kita harus melaksanakan kunut. Ya, kalau misalkan kita lupa, tapi jangan sering-sering lupa ya. Nah, suatu saat kita lupa, maka kita diganti dengan sujud sahwi. Baik itu? Baiknya ini termasuk sunnah akad. Apabila tempat ini kita lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Ini tadi seperti Ananda Sinta utarakan, sunnah hayat adalah baca bareng-bareng supaya tidak ngantuk. Ya, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Kalau kita lupa amalan ini sunnah hayat, maka kita tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah hayat yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Selain itu apa lagi? Ada yang tahu? Selain baru satu, silakan Tapi Yanti. Meletakkan telapak tangan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Ya, kemudian yang ketiga, Membaca ta'awudz. ya membaca ta'awudz. Ya, ta'awudz. Kemudian, Membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. ya satu lagi. Membaca surat pendek dalam Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat ke-1 dan ke-2. Ya, itu. Ya, kita uraikan satu persatu ya. Baik anak-anak ya. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kalau dengan kaki dengan naon itu adalah sunnah. Tetapi kalau kita ingin pahala maka kerjakan. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bersedekap teh. Ya. Kita jangan mempermasalahkan. Ada yang seperti ini boleh, ada yang seperti ini boleh, ada yang seperti ini boleh. Itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang ketiga, membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita akan membaca surat Fatihah atau ketika kita akan membaca surat pendek. Yang keempat, membaca amin. Walau dolin, amin. Tidak membaca pun tidak apa-apa. Yang kelima, coba baca. Membaca surat pendek dalam Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat ke-1 dan ke-2. Ya, kita seperti biasa sholat ketika 2 rakaat itu setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek. Baik itu kita mau baca Al-Ikhlas atau Al-Kafirun atau yang lainnya itu, kalau kita tidak membaca apa-apa itu sah-sah saja. Tetapi lebih baik dikerjakan, akan mendapat pahala. Nah, Mengulas bacaan surat Al-Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan kedua pada salat maghrib bisa dan subuh. ya, ketika kita sholat maghrib, isya dan subuh, terutama ketika sholat berjamaah, ya kita boleh mengeraskan suara ketika membaca surat Al-Fatihah. Kalau misalkan kita sholat sendiri, alon-alon saja, pelan-pelan saja, sesuai dengan suara terdengar oleh telinga kita sendiri. Kemudian nomor ke-7, Membaca takbir ketika bergerakan. ya ketika ganti gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu adalah sunnah hayat. Yang ke-8, Membaca sami Allahu liman hamidah saat bangkit dari ruku. ya ketika kita bangkit dari ruku seperti ini, ya sami Allahu liman hamidah. Itu boleh dibaca, boleh tidak, tetapi harus dibaca supaya mendapat pahala. 9, ya iftiroh. Jadi ketika kita pergantian rakaat, duduk dulu sebentar sebelum kita berdiri kembali. Setelah rakaat pertama sujud 2 kali, kita akan bangkit untuk rakaat kedua, kita duduk iftiroh dulu.
kemudian bangkitlah lagi untuk melanjutkan rakaat selanjutnya. Ke-10. Nanti kalian praktekkan ya, bagaimana tata cara duduk iftirash, bagaimana tata cara duduk tawarruk. Itu beda ya, harus ingat. Ada istilah iftirash, ada istilah tawarruk. Yang ke-11 membaca salam yang kedua. Itu ya, baca salam tadi kan yang pertama itu rukun, yang keduanya sunnah, yang ke-12 Memalingkan rangkuman kanan dan kiri pada saat salam. iya, itu sunnah hayat dalam sholat. Harus kalian pahami, harus kalian teliti, harus kalian ingat-ingat. Takutnya nanti kita sholat meninggalkan rukun, melaksanakan sunnah, berarti sholatnya tidak sah. Mengerjakan rukun tidak mengerjakan sunnah, maka sholatnya sah. Kalau misalkan rukun hayat, kalau rukun sunnah ahad, berarti harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, maaf tadi ya, sunnah hayat, maka kita tidak perlu menggunakan diganti dengan sujud sahwi. Sekarang kita membahas subtema yang terakhir, yaitu hal-hal yang hal-hal yang membatalkan sholat. Sebelum ditayangkan medianya, hal-hal yang membatalkan sholat itu apa aja? Silahkan sebutkan, ada yang sudah tahu? Silahkan Edina. Iya. Ya. Apa nih? Besar atau ya, kemudian ya, itu diantaranya hal-hal yang membatalkan sholat. Berarti ketika kita sholat ada sesuatu yang dikerjakan selain rukun atau sunnah, maka itu batal sholatnya. Silahkan kita lihat bersama, kita bahas bersama hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Ya, baik itu berbicara misalkan huruf A saja, itu sudah batal. Atau O, itu sudah batal. Selain doa-doa bacaan ketika sholat, selain itu berarti sholatnya batal. Apalagi disengaja. Ketika kita sholat, itu salah, batal ya. Ketika kita sholat, nah itu batal ya. Jadi tidak boleh berbicara, walaupun baik itu disengaja atau tidak, itu akan membatalkan sholat. Yang kedua, tertawa. Kadang-kadang kalian sholat berjamaah di pengajian, itu salah. Suka seperti itu? Suka. Ketika kita sholat, di depan kita ada sesuatu yang lucu, teman kita atau apa, kita, nah itu salah, batal. Tertawa itu batal. Atau misalkan cuma, nah itu batal ya, batal. Apalagi kalau misalkan tertawa sampai tertawa lepas, nah itu mah sudah, sholat kita dinyatakan batal. Harus mengulang? Harus ya. Itu yang membatalkan. Jadi walaupun ada sesuatu yang lucu ketika sholat, ditahan. Kalau tidak kuat, batalkan saja. Kita tertawa dulu. Setelah selesai sepuasnya tertawa, baru kita sholat kembali. Ya, daripada kita sholat sambil tertawa, capek-capek karena sholatnya tidak diterima, tidak sah. Yang ketiga, berhadas besar atau kecil. Ketika kita sholat, pengen kentut, kita tahan kentut, tetapi tidak tahan, akhirnya dol. Ya, akhirnya dol, meletus salon. Itu sudah, sholat kita batal. Atau misalkan perempuan ketika sholat ada sesuatu yang keluar dari mana? Ya, dari
darah head. Kan kalau darah head itu kan keluarnya terasa, kayaknya head itu harus, kalau kayaknya itu kita HP misalkan kita kayaknya head itu kita sudah batal, ya batalkan dulu, lihat betul tidak head. Kalau head berarti sudah kita tidak melanjutkan sholat. Makanya harus kalian perempuan harus teliti tanggal berapa kita head, waktunya kapan itu harus kita teliti, jangan sampai salah perhitungan dalam head, baik itu berhadas besar atau kecil. Apalagi misalkan kita sedang sholat menahan pipis, buang air kecil aja ditahan tangan, akhirnya itu mah basah semua ya. Makanya ketika kita akan sholat, buang air kecil dulu, atau misalkan pengen BAB, silahkan BAB dulu. Kalau kita pengen silahkan tentu dulu supaya ketika kita sholat itu dalam keadaan sudah suci atau kita sudah siap untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, ketika kita sholat pas sujud, kadang-kadang ya kalau perempuan ketika sujud telapak kaki suka terlihat, ya suka terlihat, itu terbuka aurat, itu membatalkan sholat. Apalagi kalau misalkan kita pakai mukena yang seperti yang sepotong-sepotong, ada angin besar, akhirnya mukena kita kebuka di belakang, kebuka punggung, tidak pakai baju, udah terbuka aurat. Kemudian selanjutnya merubah niat. Misalkan apa rubahnya? Nanti ada tukang paket, kalau saya lagi sholat saya akan batalkan. Mas sudah niat, ya. Ketika misalkan kalian belanja online, ya, ketika sholat nanti kalau ada assalamualaikum tukang paket, nanti saya harus sholatnya dibatalkan. Dari awal kita sudah ada niat untuk membatalkan sholat. Berarti ketika assalamualaikum udah sholat kita batal karena sudah diniatkan. Yang 6, membelakangi kiblat. Ya jelas. Kemarin menghadap kiblat itu merupakan rukun apa? Syarat sah sholat. Berarti harus menghadap kiblat, termasuk syarat sah sholat. 7, makan dan minum. Masa ketika sholat makan, bukan makan yang makan seperti ini, tetapi kotoran yang ada di mulut kita. Misalkan kita sebelum sholat makan nasi. Kenapa harus kumur-kumur ketika wudhu? Karena untuk membersihkan kotoran makanan yang ada di dalam mulut. Kita sudah kumur-kumur, tetapi pas ketika sholat, ada sisa makanan di gigi keluar, itu juga batal, nih. Telurnya bu, tidak bisa, itu membatalkan sholat. Apalagi kita misalkan makan ketika sholat 1 rakaat makan, lanjutkan lagi sholat makan, itu sudah. Walaupun misalkan sisa makanan di dalam mulut kita ada ketika kita sholat, itu batal. Makanya ketika kita akan sholat, ya dikumur-kumur dulu mulut atau kita sikat gigi dulu supaya makanan yang ada di mulut kita bersih. Selanjutnya murtad, ini jelas. Murtad itu apa? Keluar dari agama Islam, itu jelas, membatalkan sholat. Ini yang ke-9, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Yang tadi kita bahas rukun sholat. Kalau kita meninggalkan rukun sholat dengan sengaja, maka otomatis sholatnya batal, alias tidak sah. Yang ke-10, iya, ketika kita sholat, Allah ada yang gatal, kita baru seret, batal tidak? Batal. Kalau misalkan kita gatal 1 kali itu tidak batal. Kalau misalkan gatalnya sama gatal, bagaimana?
3 kali, maka sholatnya batal. Itu selesai untuk materi yang pertama rukun, yang kedua sunnah, yang ketiga hal-hal yang membatalkan sholat. Lanjutkan kembali ya, kita lanjut untuk mempraktekkan sholat ya. Berarti yang ibu gunakan yaitu metode demonstrasi. Kalian mempraktekkan untuk nanti dari awal sampai akhir sholat. Nanti kita praktekkan di pertemuan yang akan datang ya. Nanti kalian berjajar, kita praktek sholat ya. Untuk sekarang hanya gerakan-gerakan tertentu yang akan kita praktekkan. Di sini ada, coba lihat cara takbir yang benar. Coba ibu minta ke depan salah satu sebelum kita praktekkan bersama di kalian. Sekarang coba satu orang saja ke depan untuk mempraktekkan takbir yang benar. Silahkan maju. Siap, naik maju ke depan. Cara takbir sesuai dengan arahan dari ibu. Sebelah sini nih. Silahkan. Bagaimana cara takbir? Lihat dulu. Lihat salat zuhur saja. Ya, untuk tangan kedepankan ya, Neng. Jadi semua anggota badan harus menghadap ke kiblat. Ya, jadi harus usahakan sebisa mungkin jangan seperti ini. Harus diusahakan menghadap ke kiblat. Kalau kita menghadap ke kiblat. Jadi tangan ini ketika sholat, ya, di sana ada yang di pinggir, ada yang sampai telinga. Ya, jadi ada yang sampai di dada, ada yang sampai telinga. Itu boleh. Tetapi usahakan telapak tangan ini ya nih, telapak tangan ini harus menghadap ke kiblat. Ya. Kalau perempuan harus di dempet. Kalau laki-laki seperti ini boleh. Ya, belum Akbar. Kalau perempuan itu harus andalemi, harus semua dirapatkan. Dari mulai kaki rapat. Kalau laki-laki bisa kan? Canggih. Ya, kalau perempuan harus ditempelkan kaki. Coba nih kita ulangi, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Kita mempraktekkan bagaimana cara takbir yang benar. Niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati al-lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, jadi semua anggota tubuh menghadap kepada kiblat. Karena tadi termasuk kepada syarat sah sholat. Ingat, telapak tangan jangan sampai ini, tidak ya, harus ke depan. Semua anggota tubuh menghadap ke kiblat. Ya, terima kasih Neng. Alhamdulillah. Sekarang itu cara takbir. Yang kedua, bersedekap. Siapa yang akan maju ke depan? Silahkan ke sini Neng. Dan nanti yang akan maju nanti ke sini. Nanti ada layar. Sini Neng. Bersedekap. Ya, bersedekap itu apa? Melipatkan tangan di dada. Coba Neng bagaimana? Takbir. Allah Akbar. Ya, pintar. Coba kita lihat gambar. Yang pertama itu salah. Ya, itu bersedekapnya di bawah, terlalu bawah. Allah Akbar, ada terlalu bawah. Coba yang kedua itu, coba nih perhatikan yang kedua nih. Seperti apa yang kedua gambarnya? Iya, silang. Itu mah sakit perut, bikin gitu mah ya, sakit perut ya. Yang ketiga coba praktekkan. Iya.
deg-degan. Siapa deg-degan? Yang keempat. Tuh, yang keempat bukan. Bukan. Biasa tapi agak atas. Nah, itu. Tuh bisa kalau yang keempat. Yang kelima juga bisa. Ya, itu. Coba kita praktekkan semua. Yang benarnya saja. Ya. Allahu Akbar. Ya. Kita biasanya itu tangan jari itu menunjukkan bahwa Allah itu satu. Ya, Ustaz. Bu badannya dia mangga. Asal tadi jangan di sini, jangan di sini, jangan gini. Ya, boleh di tengah, boleh juga di pinggir. Itu sesuai dengan kebiasaan. Tetapi harus kebiasaan yang benar. Baik itu? Coba sekali lagi praktekkan bersedekap. Ya, sudah? Seperti ini, mana? Ya, pintar. Ya, terima kasih Neng. Itu praktek yang kedua. Yang ketiga, ini nih, ini gambar orang lagi apa? Ruku itu harus diusahakan rapat. Jangan seperti Allah Akbar. Harus diusahakan ruku itu sesuatu. Ya, harus diusahakan. Ini ibu sudah berusaha untuk lurus. Lurus tidak? Kurang lurus? Sudah? Ya. Lurus, usahakan lurus. Ibarat kita menyimpan air di atas punggung tidak tumpah. Ya, usahakan sebisa mungkin lurus. Coba maju ke depan, siapa yang akan mempraktekkan? Silahkan. Ini ya, ada contoh yang salah ya, yang sebelah sana. Itu terlalu duduk. Yang kedua, terlalu ke atas. Coba praktekkan yang salah dulu. Itu yang salah bagaimana? Lihat ke sana, ke atas. Yang pertama yang salah. Terlalu tukul, betul ya Neng? Pilih tutup. Kalau kita terlalu tukul. Yang kedua, yang salah. Ini terlalu ke atas. Coba yang benarnya. Stop, naik sedikit. Nah, ya itu lurus ya. Harus lurus. Ya, itu ada garis merah berarti itu lurus. Nah, seperti ini. Tahan sejam. Ya, terima kasih. Kita praktekkan yang lain yang berdiri di sini dulu. Kita praktekkan berdiri ke pinggir. Nah, kita praktekkan. Jangan sampai nanti untuk pertemuan belakang minggu depan kita tidak ada bangku ya, kita praktek. Silakan tunduk. Nah, jarinya tunahan, agak menunduk. Terus punggungnya bukan kepala, punggung. Nah, ini sudah ya. Usahakan lurus. Ya, kita sudah. Ya, itu ruku yang benar. Baik itu? Ya, terima kasih. Sekarang yang keempat, sujud. Siapa yang akan sujud praktek ke depan? Silakan pimpin. Nanti kalian sujud siap? Untuk sujud bimbing saja sendiri. Nah, silakan langsung sujud. Ya, kakinya harus dilipat, betul. Kakinya harus ditekuk jari-jari kaki. Kemudian kepala, ya. Kemudian tangan, ya. Perempuan harus didempet. Terus naik, ya. Perempuan harus didempet, kecuali laki-laki. Seperti sujud juga tidak apa-apa. Kalau perempuan harus didempet. Ya, silahkan sudah. Ya itu ya, untuk perempuan kakinya harus ditekuk untuk sujud. Dua lagi, duduk iftirash. Kalau duduk iftirash itu duduk apa? Tahiyat awal, betul. Kalau duduk awal, betul. Ya, sekarang kita praktekkan yang pertama, duduk iftirash. Siapa? Silakan. Putar jalannya. Berarti
nanti menghadap ke papan tulis supaya kelihatan bagaimana posisi kaki. Coba lihat Ibu. Ya. Kaki yang satu di bawah, yang satu lagi ditekuk di atas, yang satu kaki duduk. Ya, yang satu lagi kelihatan. Coba lihat nih. Ya, pintar. Nah itu ya. Sudah duduk ya. Kadang-kadang suka tidak iftirosh ya. Jadi satu kaki kita yang pertama ya diduduki, yang kedua kelihatan kaki Ibu? Kelihatan ya. Jadi yang satu diduduki, yang satu ditekuk. Itu duduk iftirosh. Terakhir duduk tawarruk. Siapa yang akan maju ke depan? Siapa? Jamil dan Nahar saja. Duduk tawarruk. Berarti duduk tahiyat akhir. Silakan. Nanti madepnya ke sana supaya kelihatan kakinya. Coba lihat. Ya betul, pintar. Jadi yang satu dimasukkan kakinya, yang satu lagi seperti duduk tawarruk, ditekuk. Bisa dipraktekkan? Silakan dipraktekkan. Silakan. Kalian dibangun di bawah, bersih insya Allah lantainya. Yang pertama duduk iftirosh. Ya, duduk iftirosh yang pertama. Nanti kita praktek minggu depan tidak menggunakan meter. Ya, kakinya romnya diangkat. Romnya diangkat supaya terlihat kakinya. Ya, betul. Ya, sekarang duduk tawarruk. Tawarruk. Ya, betul. Ya, pintar. Ya, selesai. Sudah, kembali lagi ke waktu masing-masing. Gitu ya. Ketika kalian sholat pun harus posisi duduk iftirosh dan tawarruk seperti yang kalian contohkan hari ini. Ini materi diskusi kelompok. Ya, ini materi diskusi kelompok. Tadi sudah dari awal kelompoknya sudah dibagi. Ini nanti kalian praktekkan diskusi ini di rumah masing-masing. Dicatat untuk ketua kelompok ya. Pernyataan yang pertama di sini, Iwan ketika bermain bola tersandung sehingga kakinya keseleo. Ketika sholat, Iwan tidak bisa berdiri, kemudian Iwan sholat dengan cara duduk. Ya, nanti kalian diskusikan pernyataan yang pertama. Catat, sudah? Sekarang ini yang kedua. Kelompok kedua. Budi ketika sholat subuh lupa melakukan kunut. Ketika sebelum salam, Budi melakukan sujud sahwi. Ini kelompok kedua. Yang ketiga, Siti sedang melakukan sholat asar. Ketika rakaat ketiga, Siti lupa membaca surat Al-Fatihah. Ini nanti setelah selesai sekolah, pulang kalian sholat, makan, kemudian kerjakan diskusi kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD, ya. Ibu akan bagikan LKPD. Di sini ada soal yang harus kalian isi hari ini juga. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan KM bagikan LKPD-nya. Silakan LKPD-nya, waktunya sudah habis. Silakan kepada KM untuk dikumpulkan kembali LKPD-nya. Nanti Ibu periksa satu per satu. Silakan kepada KM dikumpulkan.
Alhamdulillah LKPD sudah terkumpul. Sekarang kita memasuki ke tahap selanjutnya, yaitu penutup. Sebelum Ibu simpulkan, ada tidak dari kalian yang akan menyimpulkan materi yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir? Silakan berdiri nih. Saya menyimpulkan tadi kita membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat tadi dibahas, saya akan membaca 5 saja. 1. Ingat. 2. Berdiri atau diam puasa. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku dan sunahnya. Ya, kita yang kedua, materi apa kita tadi? Sunnah sholat. Sunnah sholat terbagi 2 bagian. 1. Sunnah abad. 2. Sunnah hayat. Ya, kalau sunnah yang termasuk satu saja, yang termasuk sunnah akad itu apa? Sunnah abad. Tasyahud awal. Ya, melaksanakan tasyahud awal. Kalau sunnah hayat, apa itu sunnah hayat? Mengangkat tangan. Pengertiannya? Sunnah hayat, amalan sunnah dalam hal sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti. Iya, benar. Ya. Terus materi yang terakhir, subtema yang terakhir itu membahas Hal yang silakan sebutkan. berbicara dengan sengaja, tertawa, berhadas besar atau kecil, terbuka aurat, menurutnya. Ya, terima kasih. Itu ya kesimpulan dari materi hari ini, yaitu rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Ibu tambahkan ya, dengan kita mempelajari materi yang barusan, maka kesimpulan yang pertama, kalian yang pertama bisa mengamalkan sholat wajib 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, yaitu menunjukkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan dari sholat 5 waktu. Yang ketiga, tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian, bisa menjelaskan tentang rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Itu kesimpulannya. Yang keempat, memahami rukun sholat, sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Ada yang ditanyakan sebelum kita menutup materi ini hari ini? Sudah paham? Ya, alhamdulillah. Materi hari ini sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan kepada KM dipimpin doa setelah selesai belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk tugas kalian kerjakan dan diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.